Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Herida Wulansari, serta Saudari Nur Kemala Rizko dan juga Saudari Bulkiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama, pengertian tentang terjemah, dan yang kedua, pengertian tentang penerjemah. Terjemah adalah kegiatan manusia dalam mengalihkan makna atau pesan, baik verbal maupun non-verbal, dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terjemah mempunyai arti menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain, atau kita secara sederhana bisa sebut sebagai mengalih bahasakan. Kata terjemah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menjelaskan dalam bahasa lain atau memindahkan makna suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Terjemah telah banyak didefinisikan tentunya oleh banyak ilmuwan bahasa dengan berbagai definisi. Di antaranya adalah terjemah merupakan pemindahan pesan yang terkandung dalam suatu teks dalam bahasa tertentu ke dalam bahasa lain dengan teks yang sepadan. Contohnya, ketika kita menerjemahkan teks dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka makna yang terkandung dalam teks bahasa Arab harus bisa disampaikan juga ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu, menurut Azharqani, secara etimologi, kata terjemah memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu menyampaikan tuturan kepada orang yang kurang mampu menerima tuturan itu. Contohnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang sudah lanjut usia, maka sesuatu tersebut atau teks tersebut harus kita terjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang tersebut. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Sebagai contoh, bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia dijelaskan dengan bahasa Indonesia pula. Misalnya telepon genggam atau mengaduk misalnya. Nah, kata mengaduk itu dalam KBBI bisa ditafsirkan dengan bahasa Indonesia juga atau bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia juga. Lalu yang ketiga, menafsirkan tuturan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Contohnya saja, bahasa Arab dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya, penerjemah. Penerjemah adalah seorang manusia yang merubah pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Seorang penerjemah menguasai minimal 2 bahasa, yaitu bahasa sumber dan bahasa target, yang lazimnya lebih dikuasai dan bahkan seringkali penerjemah merupakan pembicara asli atau native speaker bahasa target. Contohnya saja, orang asli Indonesia atau orang yang berkeluarga negara Indonesia menguasai bahasa Arab, maka lazimnya dia akan menerjemahkan teks dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa ibu dia. Saya Nur Kemala Rizko akan menjelaskan isi kedua dari makalah kami, yaitu Mawadhi'ut Tarjamah atau Anwa'ut Tarjamah. Di dalam bagian ini kita akan membahas tentang objek atau sumber terjemah, pembagian kategori terjemah, dan juga kesepadanan terjemah. Objek itu adalah yang diterjemahin. Objek bisa juga disebut dengan sumber terjemah. Sumber terjemah itu ada 2 macam, terjemah syafawiyah, terjemah kitabiah. Terjemah syafawiyah adalah seluruh pesan yang disampaikan secara lisan dengan disengaja dan dipahami oleh orang yang berbicara dan yang diajak berbicara. Jadi, terjemah syafawiyah ini adalah terjemah ragam bahasa lisan. Sedangkan terjemah kitabiah adalah memindahkan seluruh pesan bahasa tulis ke bahasa tulisan yang lain. Maksudnya itu menerjemahkan ragam bahasa tulis dari bahasa satu ke bahasa satunya gitu. Terjemah kitabiah terbagi lagi menjadi 2, terjemah idariyah i'lamiyah, terjemah tsaqafiyah. Terjemah idariyah i'lamiyah adalah terjemah pesan yang terkandung dalam berita, iklan, koran, majalah, dan segala bentuk tulisan yang menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Sedangkan terjemah tsaqafiyah adalah terjemah dari peninggalan-peninggalan dokumen bersejarah, kesastraan, kesenian dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Terjemah itu adalah hasil dari menerjemahkan bahasa sumber atau objek tadi ke bahasa target. Kita mau menerjemahkannya itu ke bahasa apa gitu loh. Perlu kita ketahui,
antara bahasa sumber dan bahasa target itu berbeda. Pasti ada perbedaan kayak gitu, entah dari sisi gramatikalnya, entah dari sisi strukturnya kayak gitu. Jadi untuk hasil terjemahannya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia itu condong dipengaruhi oleh bahasa sumber, kemungkinan yang kedua condong dipengaruhi oleh bahasa target. Sehingga terjemah secara garis besar diklarifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu terjemah yang berdasarkan bentuk teks, dan yang kedua yaitu terjemah yang berdasarkan makna teks. Teman-teman, dalam prakteknya tidak mudah, tidak gampang untuk menentukan apakah dia ini terjemah harfiah ataukah dia ini terjemah idiomatik. Oleh karena itu, dua klasifikasi tadi itu terbagi lagi dalam beberapa kategori tipe terjemah. Kategori tipe terjemah yang pertama, terjemah interlinear atau interlinear translation. Hasil terjemah itu benar-benar mengikuti sistem gramatikal teks sumber. Contohnya, mislu hadzal asya 'alaiha al-aqbal katsirun al-an. Terjemahannya seperti ini sesuatu atasnya permintaan banyak sekarang. Contoh terjemahan interlinear tadi menunjukkan bahwa urutan kata bahasa target sepenuhnya mengikuti aturan gramatikal bahasa sumber. Bisa kita lihat tadi, misal contoh hadhihi, ini, asya, sesuatu. Benar-benar hasil terjemahannya itu persis dengan susunan kata bahasa sumbernya. Itu terjemah literal atau literal translation. Jadi makna dari bahasa sumber diambil dari kamus bahasa target tanpa mempertimbangkan realitanya di bahasa target. Akan tetapi kalau di terjemah literal ini tetap mematuhi tata bahasa target. Contohnya ad-dunya syams, dunia bermatahari. Itu tadi, dia tidak mempertimbangkan konteks, padahal secara realitanya tuh maksud kata-kata itu cuaca hari ini sedang cerah ya gitu, bukan bermatahari. Karena terjemahan itu mengacu kepada arti leksikal, jadi terjemahan itu terdengar kaku dan tidak mudah dipahami. Di tipe terjemah yang ketiga, terjemah bebas atau free translation. Contohnya, al-latifata mata, diterjemahkan yang berlalu biarlah berlalu. Padahal kan di kamus mata itu artinya mati kan, tapi diganti jadi berlalu. Jadi dalam terjemah terbebas, hasil terjemahan berbeda dengan teks sumber baik dari segi tata bahasa maupun kosakata. Yang keempat yaitu terjemah komunikatif atau communicative translation. Di tipe terjemah yang terakhir ini, dia tuh kayak lebih mementingkan kepada makna, agar makna dari bahasa sumber itu tersampaikan kepada pembaca bahasa target gitu. Jadi kayak udah nggak merhatiin leksikal gramatikal bahasa sumber, kayak lebih ke menyesuaikan daripada situasi atau budaya bahasa target. Contohnya, penerjemahan peribahasa bahasa Arab ke dalam peribahasa bahasa Indonesia. Doroba usfurain bihajarin wahid. Diterjemahkan sambil menyelam minum air, yang berarti melakukan kegiatan yang memberikan dua hasil sekaligus dalam satu kesempatan. Kesepadanan atau equivalence dalam terjemah memiliki beberapa definisi yang berbeda yang dapat dipilah menjadi dua kategori. Kategori deskriptif dan kategori perspektif. Dalam kesepadanan deskriptif itu, dia lebih mengutamakan kesepadanan struktur bahasa sumber dengan bahasa target daripada kesepadanan substansi pesan. Jadi yang penting leksikal gramatikalnya itu sepadan gitu antara bahasa sumber dengan bahasa target daripada pesan yang tersampaikan. Contohnya, ma'assalamah diterjemahkan dengan bersama keselamatan. Sedangkan kesepadanan perspektif adalah kebalikan dari kesepadanan deskriptif. Jadi diutamakan itu kesepadanan substansi pesannya daripada kesepadanan struktur bahasa sumber dengan bahasa target. Kebalikannya kan? Contohnya, ma'assalamah diterjemahkan dengan selamat jalan. Dari penjelasan tentang kesepadanan tadi, menunjukkan bahwa kesepadanan tidak mengharuskan kesamaan struktur bahasa sumber dengan bahasa target. Sehingga dalam menerjemahkan itu harus dihindari upaya berlebihan untuk memaksimalkan kesamaan struktur antara kedua bahasa ini. Karena dalam kenyataannya kedua bahasa ini tuh berbeda gitu. Dalam menerjemahkan, yang benar itu bukan memaksimalkan kesamaan antara bahasa sumber dengan bahasa target, tapi meminimalkan perbedaan antara bahasa sumber dengan bahasa target. Bagaimana cara meminimalkannya? Yaitu dengan cara memprioritaskan kesepadanan pesan
dan meminimalkan kehilangan pesan dalam terjemah yang terjadi karena pengalihan pesan yang tidak lengkap dari teks sumber ke teks target. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari terjemah itu untuk apa. Jadi, tujuan terjemah di sini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan utama dari terjemah ini adalah mengalihkan pesan, tentunya dari bahasa sumber yang ingin diterjemahkan ke bahasa sasaran atau bahasa target. Sehingga seorang penerjemah harus berusaha keras untuk lebih memperhatikan kesepadanan pesan daripada menjaga kesepadanan bentuk bahasa. Hal ini berarti seorang penerjemah bukan hanya menerjemahkan teks tertulis saja, namun juga memperhatikan pesan yang ingin disampaikan dalam teks yang ingin diterjemahkan tersebut, serta mampu meminimalisir hilangnya informasi dari teks yang diterjemahkan. Selain itu, terjemah juga bertujuan untuk membantu membangun interaksi dan komunikasi antar budaya, ilmu, serta ide-ide yang ingin diungkapkan seseorang. Karena dengan adanya penerjemahan suatu bahasa, maka akan terjadi transmisi ilmu dan budaya yang ingin dijembati oleh bahasa yang diterjemahkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa asing, dan hal tersebut sangat mempermudah transfer ilmu, apalagi untuk para pelajar serta para tokoh-tokoh yang ingin memperdalam ilmunya. Sedangkan secara khusus, tujuan dari terjemah ini dibagi menjadi 4, yaitu tujuan pragmatik, estetik, linguistik, dan etnografik. Terjemahan pragmatik adalah terjemahan pesan dengan mementingkan akurasi informasi yang hendak diungkapkan dalam bentuk bahasa sumber dan tidak berkaitan dengan aspek lain dari versi bahasa aslinya. Contohnya seperti surat kabar, laporan, atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Nah, terjemahan pragmatik ini merupakan terjemahan faktual yang bertujuan untuk mengungkapkan keterangan dengan tepat tanpa melibatkan emosi atau perasaan penerjemah, namun hanya berdasarkan pada fakta yang nyata. Sedangkan terjemahan estetik adalah terjemahan yang melibatkan hasrat, emosi, dan perasaan penerjemah terhadap versi aslinya, bentuk estetis yang digunakan oleh penulis aslinya, dan berbagai keterangan yang ada dalam pesan yang tersirat. Terjemahan estetis ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan suatu karya-karya sastra yang bersifat subjektif, contohnya adalah puisi ataupun novel dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah terjemahan linguistik. Nah, terjemahan linguistik ini biasanya bertujuan untuk menghasilkan ciri linguistik dari bahasa sumber yang diterjemahkan, dan ini biasanya bermanfaat untuk tujuan yang berhubungan dengan studi bahasa sumber. Yang keempat adalah terjemah etnografik. Nah, terjemah etnografik ini adalah terjemah yang bertujuan untuk menerangkan konteks budaya dari bahasa sumber yang ingin diterjemahkan dan dari bahasa sasaran. Nah, sehingga penerjemah harus peka terhadap kata yang digunakan dan harus mengetahui bagaimana suatu kata itu sesuai dengan suatu budaya. Kita akan menukik langsung ke tujuan terjemah bahasa Arab itu sendiri, tujuannya itu untuk apa. Nah, pertama, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, menerjemahkan bahasa Arab akan mempermudahkan kita untuk mengetahui makna serta isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Hal tersebut juga akan membantu seseorang dalam menyampaikan ceramah-ceramah pengajian atau kultum, karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat melalui kegiatan penerjemahan ini. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa dengan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa sasaran, secara tidak langsung itu akan membantu mengenalkan bahasa Arab dan juga akan memberikan pengetahuan Qur'ani serta syariat Islam kepada orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Arab dan mempelajari Islam lebih dalam. Kemudian melalui kegiatan penerjemahan ini juga akan membantu mempermudah penghafal-penghafal Al-Quran untuk menghafalkan Al-Quran, karena memang banyak yang mengakui bahwa dengan mengetahui makna dari Al-Quran itu sendiri akan membantu seseorang dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian melalui kegiatan terjemah ini bertujuan untuk mentransfer budaya dan ilmu pengetahuan berupa informasi dari buku-buku yang menggunakan bahasa Arab. Nah, hal ini akan mempermudah para pelajar untuk memperoleh ilmu. Nah, tentu saja karena dalam sejarah Islam pun ilmu pengetahuan dan budaya berkembang dengan sangat luas, salah satunya lewat sarana terjemah ini. Nah, sekarang ini banyak buku-buku berbahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk mempermudah para pelajar mempelajari bahasa Arab serta ilmu-ilmu lainnya. Kegiatan terjemah bahasa Arab ini juga bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyimak, mendengar. Karena ketika seorang pelajar memahami makna suatu teks, maka hal tersebut juga akan meningkatkan keterampilan berbahasa yang lainnya.